Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam seri kuliah Audit Sistem Informasi dengan topik Output Control. Pembahasan kita akan terdiri dari Inference Control, Batch Output Controls, Batch Report Design Control, Online Output Controls, Audit Trail Controls, dan Existence Control. Kita mulai dengan Inference Control. Inference Control ditujukan untuk melindungi data yang akan dipublikasi agar tidak kehilangan sifat konfidensialnya, sehingga kerahasiaan dan privasi seseorang tetap terjaga. Perlunya inference control dapat dijelaskan dengan data pegawai berikut. Dari data kepegawaian, gaji seseorang bersifat konfidensial, tetapi gaji rata-rata dan jumlah seseorang pada suatu posisi dapat diperoleh. Nah, sekarang sebagai contoh di sini, konsultan ada 3 orang, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Seandainya seseorang dapat mengetahui gaji rata-rata konsultan perempuan, tentu dia dapat mengetahui gaji Mary, karena konsultan perempuan hanyalah satu-satunya Mary. Tanpa ada inference control, tentu confidentiality gaji konsultan menjadi hilang. Maka, biarpun data tersebut dapat dipublikasi, masih perlu tambahan yang disebut dengan inference control ini. Selanjutnya, batch output control. Batch output control ditujukan untuk memastikan output hanya disediakan bagi user yang sah dalam keadaan lengkap, akurat, dan tepat waktu. Berikut adalah jenis-jenis batch output control, tetapi tidak semua jenis kontrol ini harus ada pada setiap sistem. Auditor harus mengevaluasi sesuai dengan keadaan dan ancaman yang ada. Pertama, pengendalian terhadap penyimpanan persediaan stationery. Pada sistem tertentu, penyimpanan formulir sangatlah penting pengendaliannya, seperti blanko cek, blanko ijazah, dan sebagainya. Biasanya batch output tidak dicetak setiap saat, tapi hanya pada waktu tertentu, sehingga pengendalian terhadap program ini sangat diperlukan, yaitu program tersebut hanya dapat dijalankan pada waktu tertentu yang sudah ditentukan dan digunakan oleh orang yang telah ditunjuk pula. Di samping program, pelaksanaan pencetakan pun harus dikendalikan untuk memastikan bahwa pencetakan dilakukan pada printer yang benar dan untuk mencegah orang yang tidak berhak dapat melihat laporan pada saat pencetakan berlangsung. Laporan yang telah selesai dicetak harus dikontrol pengambilannya agar tidak ada yang hilang atau sengaja diambil oleh orang yang tidak berhak. Sebelum diserahkan kepada user, laporan tersebut harus direview terlebih dahulu oleh orang lain untuk memastikan bahwa laporan tersebut terbaca dan tidak ada yang kurang.
Dan penyerahan kepada user harus dilakukan tepat waktu dan disampaikan kepada user yang benar. Penyerahan kepada user juga harus dicatat kapan diserahkan dan diterima oleh siapa. Dan selanjutnya, sebelum user menggunakan, user harus mereview kembali laporan yang sudah diterimanya untuk memastikan lagi kalau laporan tersebut tidak ada yang hilang. Selanjutnya, penyimpanan terhadap laporan pun harus dilakukan dengan baik. Jangan sampai satu laporan tidak dapat ditemukan kembali pada saat diperlukan atau laporan disimpan tanpa ada batas waktu tertentu. Sehingga perlu retention control, yaitu batas waktu sampai berapa lama suatu laporan harus disimpan. Laporan yang telah habis masa penyimpanannya harus dimusnahkan dan harus jelas cara pemusnahannya. Selanjutnya, pengendalian rancangan laporan. Laporan yang dirancang dengan baik berisikan informasi judul laporan, waktu dan tanggal laporan dibuat, penulis dari yang menerima laporan, tanggal atau periode laporan tersebut, program yang digunakan untuk menghasilkan atau menyiapkan laporan tersebut, orang yang dapat dihubungi jika ada pertanyaan tentang laporan tersebut. Berikutnya, klasifikasi laporan tersebut, rahasia, konfidensial atau biasa. Kemudian batas waktu penyimpanan dan metode untuk memusnahkan pada saat batas waktu penyimpanan habis, judul halaman, nomor halaman, dan tanda akhir dari suatu laporan. Kita lanjutkan dengan pengendalian online output yang bertujuan untuk memastikan hanya diterima oleh orang yang berhak dan menjaga integritas dari output tersebut. Online output control terdiri dari pertama, source control yang bertujuan untuk memastikan bahwa online output tersebut berasal dari sumber yang sah, akurat, lengkap, dan tepat waktu. Jenis source control yang diperlukan suatu sistem tergantung kepada cara user mendapatkan online output tersebut. Auditor harus mengevaluasi kecukupan source control yang ada. Dan distribution control bertujuan untuk memastikan bahwa online output tersebut hanya diperoleh orang yang berhak. Dan distribution control sering diwujudkan dalam bentuk access control terhadap online output yang tersedia. Dan dia sangat ditentukan oleh cara user mendapatkan online output tersebut. Untuk menyampaikan output online kepada user, tentu menggunakan saluran komunikasi, sehingga juga perlu communication control. Pada saat laporan online diterima, user harus dapat menentukan apakah laporan atau output online tadi akan diterima atau ditolak. Sistem online output harus memiliki fasilitas untuk memastikan output online tersebut
benar-benar sudah sampai kepada yang berhak menerimanya. Dan perusahaan harus punya kebijakan tentang disposisi dari online output. Harus ada ketentuan mana output yang boleh diteruskan kepada pihak lain, atau yang tidak boleh diteruskan, atau yang harus diteruskan kepada pihak lain. Sama dengan batch output, online output pun harus ada ketentuan berapa lama output tersebut harus disimpan. Output yang habis masa retensinya tentu boleh di-delete, tetapi harus dipastikan bahwa yang di-delete hanyalah online output yang telah habis masa waktunya atau retensinya. Biarpun tidak semua online output ini harus ada, auditor harus memastikan bahwa online output yang diperlukan memang sudah eksis pada sistem sedang diaudit. Selanjutnya, output audit trail control. Output audit trail control yang baik harus berisikan, pertama, output apa yang disajikan, siapa yang menerima, bila diterima, dan harus juga berisikan sumber daya yang dihabiskan untuk menghasilkan output tersebut. Terakhir, output existence control. Sebelum sistem mencetak suatu laporan, biasanya disiapkan terlebih dahulu file yang berisikan laporan yang dicetak tadi, tidak dicetak langsung dari database. Dan untuk mengantisipasi hilangnya suatu laporan, maka pooling file atau file yang disimpan sebelum dicetak ke printer disimpan untuk jangka waktu tertentu. Artinya, pooling file tidak langsung dimusnahkan setelah pencetakan selesai. Jika kemudian laporan hilang, tidak perlu lagi menyiapkan laporan kembali dari database, tetapi mengambil pooling filenya. Untuk mengantisipasi penyiapan laporan dimulai lagi dari awal, jika laporan tidak berhasil dituntaskan, maka diperlukan checkpoint and restart facility.